Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu, Bapak. Perkenalkan, nama saya Sunreza Aulia Putra dengan NIM saya 4232401036. Saya dari kelas FPE Pagi B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi tentang review 3 jurnal, di mana saya memilih jurnal pertama yaitu Analisis Kinerja Turbin Uap Unit 1 di Cirebon Power, dengan jurnal dari Jurnal Energi, volume dan halaman pada volume 11, nomor 2, halaman 7 hingga 11, dengan tahun perilisan yaitu di bulan April tahun 2022, dengan penulisnya yaitu Fadel Gani Setiawan, Alvera Apri Dalianti Melkias, dan Slameto. Berikut adalah slide presentasi dari saya. Jadi di slide presentasi ini saya memberi judul Analisis Diagnostik Kinerja Turbin Uap Superkritikal 660 MW. Studi ini membahas tentang siklus Rankine, reheat regeneratif, anomali heat rate, dan efisiensi pasca overhaul pada Cirebon Power Unit 1. Nah, konteks industrinya di sini optimalisasi efisiensi thermal pada skala 1 kali 660 MW, di mana artinya pada PLTU Cirebon Power Unit 1 ini memiliki satu unit pembangkit dengan skala yaitu 660 MW, dengan sangat krusial untuk menekan konsumsi batu bara dan emisi CO2. Kinerja dari pembangkit ini secara mutlak bergantung pada keandalan sistem pemanas air umpan atau regeneratif, atau bisa disebut juga high pressure heater, atau tekanan pemanas dengan tekanan tinggi. Di sini saya mengambil objektif diagnostik yaitu satu analisis parameter, di mana saya mencatat parameter THR di sini atau turbin heat rate, efisiensi thermal, dan efisiensi isentropi. Untuk di kedua yaitu investigasi anomali, saya mengukur dampak kerusakan termodinamika akibat kegagalan HPH nomor 8. Untuk yang ketiga itu validasi overhaul, saya menilai efektivitas pemeliharaan dalam memulihkan performa ke spesifikasi pabrik. Nah, di sini ada paradigma superkritikal, yaitu ini perbandingannya. Kalau fase subkritikal itu dia masih gimana ya, waktu saat air itu dipanaskan dia masih ada fase di mana air itu mendidih sebelum menjadi uap. Berbanding terbalik dengan fase super kritikal, di mana air itu dipanaskan hingga di atas titik jenuhnya, sehingga perubahan dari wujud fluida air menjadi fluida uap itu tidak ada bentuknya. Nah, di sini saya mencatat tekanan yang digunakan itu adalah 22,1 megapascal dengan temperatur 374 derajat Celcius. Dan di sini kenapa pada PLTU Cirebon Power Unit 1 ini tidak menggunakan steam drain, yaitu karena pembangkitnya menggunakan eh, apa? Menggunakan pemanas superkritikal, atau yang disebut tadi turbin uap superkritikal. Jadi pada turbin ini itu tidak diperlukan yang namanya steam drum, karena steam drum itu tempat di mana pemisahan air sebelum menjadi uap. Cuman karena yang kita pakai adalah fase superkritikal, jadi steam drum itu tidak digunakan pada eh, pembangkit ini. Di sini ada siklus yang saya akan bahas. Di sini ada, bisa kita lihat pada slide di proses 1 hingga 3 di sini. Ini disebut zona kondensasi dan LPH, di mana dari kondensor mengalir ke low pressure heaters. Kemudian dilanjutkan dari 3 ke 5 di sini. Ini disebut zona daerasi dan HPH, di mana tekanan ekstrim menuju high pressure heaters hingga mencapai suhu 280 derajat Celcius. Nah, setelah itu dari proses 5 menuju proses 7 ini disebut zona superheating. Nah, disinilah konversi fase tunggal berekspansi di HP turbin pada 566 derajat Celcius dengan tekanan sebesar 24,2 megapascal. Nah, setelah itu ada zona pemanasan kembali dan ekspansi lanjut, itu dari proses 7 hingga proses 10.
di mana pemanasan ulang ini terjadi di preheater kembali ke 556 derajat Celcius untuk menuju ke intermediate pressure dan low pressure turbine. Nah, di sini ada rumus perhitungan atau matriks kinerja mesin utama, di mana daya turbin itu root work turbin sama dengan M in dikali H in dikurang entalpi M X dikali H EXT dikurang M out dikali H out. Nah, terus ada perhitungan turbin heat rate, di mana turbin heat rate ini apabila nilainya semakin kecil, maka turbin tersebut semakin efisien. Dengan rumusnya itu THR sama dengan Q in dibagi kerja generator. Lalu ada efisiensi thermal di sini. Efisiensi thermal itu rumusnya 3.600 dibagi turbin heat rate tadi dikali dengan 100%. Lalu yang terakhir ada efisiensi isentropik. Untuk rumusnya itu H in dikurang H out dikali H out aktual dibagi H in dikurang H out isentropik dikali 100%. Nah, di sini ada dinamika aerodinamis di mana LP versus HP. Low pressure turbine 89% efisiensi memiliki volume spesifik uap raksasa, mengizinkan sudut panjang yang dioptimalkan secara aerodinamis. Sementara ini HP turbin atau high pressure turbine itu 83% memiliki volume spesifik sangat kecil pada tekanan tertinggi, sehingga rugi-rugi kebocoran atau leakage pada celah seal menjadi lebih dominan. Nah, ini catatan yang saya dapat dari jurnal dari PLTU Cirebon. Itu kita bisa lihat pada daya generatornya apabila sesuai dengan standar spesifikasi pabrik itu di 660 megawatt. Tercatat ini masih normal hingga bulan Januari 2020 sesuai dengan spesifikasinya. Lalu pada turbin heat rate-nya itu untuk standar pabriknya itu ada di 7.853,37. Sementara di bulan Januari itu THR-nya atau turbin heat rate-nya itu naik menjadi 7.900, dan pada bulan April itu terjadi gangguan yang sangat parah sepertinya ya. Jadi naik hingga 8.116,52. Namun pada bulan Januari 2020 kembali normal karena sudah dilakukan overhaul. Lalu untuk efisiensi thermal dari spesifikasi pabrik itu adalah 45,84%. Dilihat pada Januari 2019 itu masih di angka 45,52. Masih dapat dikatakan turbin ini masih sangat efisiensi. Namun pada saat bulan April 2019 terjadi penurunan sekitar 1% lebih, yaitu menjadi 44,36%. Sementara pada saat bulan Januari kembali dilakukan overhaul, yaitu menjadi naik kembali ya efisiensinya, malah lebih daripada Januari 2019 menjadi 45,73%. Nah, kalau untuk temperatur air umpan itu supaya tetap terjadi fase superkritikal yang sangat sempurna itu di angka 281. Namun pada bulan Januari Januari 2019 turun menjadi 279,50. Nah, untuk pada bulan April, yaitu pada gangguan yang sangat parah ini, temperatur air umpan itu turun menjadi 252,10 derajat Celcius. Nah, cuman pada saat dilakukan kembali overhaul di Januari 2020, temperatur air umpan itu kembali naik menjadi 280,20 derajat Celcius. Kalau untuk efisiensi isentropik pada high pressure turbine itu dari nilai desain pabrik adalah 83,10%. Namun bisa kita lihat terjadi penurunan kembali di bulan April, yaitu di mana bulan turbin ini mengalami gangguan. Itu turun menjadi 81,25%. Namun setelah dilakukan overhaul pada bulan Januari 2020, ini efisiensi isentropik pada high pressure turbinnya kembali naik menjadi 82,90%.
sama halnya dengan yang lain, efisiensi isentropik pada intermediate pressure, pada low pressure, itu terjadi penurunan pada bulan April 2019. Namun kembali efisiensi bahkan jauh lebih bagus dari sebelumnya pada saat setelah dilakukannya overhaul di bulan Januari 2020. Nah, jadi yang menjadi kegagalan atau menjadi masalah besar pada saat bulan April 2019 itu adalah high pressure heater ini. Dia ada di sini, itu terjadi kebocoran pipa pemanas atau tap leak tingkat parah terdeteksi. Komponen yang merupakan pemanas tingkat akhir sebelum boiler ini akhirnya diisolasi secara mekanis dari siklus termodinamika antara April hingga Agustus 2019. Jadi efek domino yang terjadi karena kerusakan HPH tadi adalah satunya itu ada isolasi fisik yaitu HPA-nya out of service, kemudian domino yang selanjutnya atau kegagalan keduanya itu drop temperatur, suhu air umpan itu anjlok dari angka 279,50 derajat Celcius menjadi 252,10 derajat Celcius. Nah, lalu ada terjadi kompensasi panas yaitu di mana boiler itu dipaksa membakar batu bara ekstra untuk mencapai suhu 566 derajat Celcius karena suhu air umpan tadi turun kan, jadi boiler bekerja lebih ekstra di sini dan eh, memakan bahan bakar yang lebih banyak juga sehingga terjadilah kenaikan juga cost. Pada itu ada penalti pada turbin heat rate di mana konsumsi kalor melonjak tajam, yaitu sekitar 263,15 kilojoule per kilo kWh, kilowatt hour. Nah, dan yang terakhir adalah kegagalan sistemik di mana efisiensi thermal turbin merosot ke titik terendah yaitu 44,36%. Padahal sebelumnya kan 45,52 nih, cuman merosot menjadi 44,36. Lalu yang saya dapat dari jurnal ini adalah pada saat terjadinya kegagalan itu kan baru dilakukan overhaul itu pada bulan Desember 2019 hingga Januari 2020. Jadi overhaul apa aja yang dilakukan selama 1 bulan tersebut adalah pergantian tiup HPH yang pasti, di mana di sini dilakukan instalasi elemen pemanas baru secara menyeluruh untuk menggantikan tiup yang lama yang mengalami ruptur. Nah, yang kedua itu descaling sudut turbin. Descaling itu pembersihan kerak-kerak ya yang ada pada sudut turbin. Itu bisa membantu mengembalikan profil aerodinamika pada sudut turbin. Nah, selanjutnya itu dilakukan yang perbaikan sealing tadi atau seal atau apa ya dia kayak pengaman lah ibaratnya gitu. Restorasi sealing interstage pada turbin guna mencegah leakage tadi ya, rugi-rugi kebocoran uap bertekanan tinggi. Nah, ini adalah grafik pemulihan performa ke titik optimal. Bisa kita lihat di sini pada bulan April kan suhu air umpannya itu di 252,10 derajat Celcius. Namun setelah dilakukannya overhaul pada bulan Januari 2020 itu naik menjadi 280,20 derajat Celcius, kan sangat jauh sekali itu naiknya. Lalu ada efisiensi thermal juga, yaitu pada bulan April di mana terjadi kebocoran itu efisiensinya hanya di 44,36% dan kembali naik di bulan Januari 2020 sekitar 45,73%. Sintesis pemulihan di sini bisa dibaca turbin heat rate berhasil dipulihkan kembali ke 788,49 kJ per kilowatt hour. Pencapaian ini mempresentasikan variansi yang hanya terpaut 0,4 atau 44% dari spesifikasi cetak biru pabrik atau standar pabrik. Yang bisa dikatakan bahwa overhaul yang dilakukan pada bulan Desember hingga Januari itu berhasil. Jadi di sini saya juga akan membahas sedikit keunggulan superkritikal di mana efisiensi thermalnya itu bisa mencapai 45,73%. Sistem ini secara
secara mutlak mengungguli PLTU subkritikal konvensional yang tertahan di angka 30 hingga 35%. Namun ada juga titik kritis sistem di mana kesehatan fisik sudut turbin tidak berarti jika siklus bahan bakar regeneratif mengalami defisit panas. Kestabilan efisiensi isentropik turbin harus di atas 82% selama krisis membuktikan mekanika turbin utuh. Namun, high pressure heater terbukti sebagai jangkar sejati yang mengendalikan seluruh turbin heat rate. Jadi, untuk pencegahan agar tidak terjadi kendala yang sama ke depannya itu ada inspeksi NDT proaktif dengan menerapkan pemantauan ketebalan dan deteksi dini kebocoran pada tiup HPH high pressure heater secara berkala menggunakan metode non-destructive testing atau NDT guna mencegah keharusan isolasi komponen secara mendadak. Yang kedua itu optimasi soot blowing, yaitu memperketat dan merombak jadwal pembersihan soot blowing pada area boiler dan sudut turbin untuk menjamin tingkat kebersihan permukaan ideal dan memfasilitasi perpindahan panas termodinamika yang maksimal. Sekian dari saya. Oke, baik. Untuk jurnal yang kedua, saya memilih jurnal dari Jurnal Ilmiah Teknik Kimia dengan judul Analisis Kinerja Turbin Uap sebelum dan setelah proses overhaul di PT Pertamina Geothermal Energi area Kamojang dengan volumenya volume 6 nomor 1 halaman 18 hingga 26 dengan tahun perilisan 2022 dan penulis Eli Prasetyo dan Indah Damayanti. Berikut adalah PPT yang sudah saya siapkan untuk dipresentasikan. Di PPT ini saya mengambil judul Analisis Kinerja Turbin Uap PLTP Kamojang. PLTP adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi di area Kamojang. Untuk bagian 1, berisi tentang pendahuluan dan urgensi teknis. Nah, problematika operasional berkelanjutan. Jadi pada slide 3 ini berisi tentang degradasi komponen pada turbin uap yang ada di daerah Kamojang. PT Pertamina Geothermal Energi area Kamojang menggunakan jenis turbin uap single casing multi-stage condensing untuk mengkonversi energi uap panas bumi menjadi energi listrik. Dari pengoperasian yang dilakukan secara terus-menerus ini, memicu pembentukan kerak silika atau silika scaling pada sudut-sudut turbin yang menyebabkan korosi dan erosi akibat fasa uap basah atau wet steam. Hal ini mereduksi efisiensi perpindahan momentum fluida ke poros generator. Nah, jadi dilakukanlah overhaul secara total yaitu pada sistem mekanikal untuk pembersihan sudu, restorasi casing, serta kalibrasi sistem kontrol katup guna mengembalikan kapasitas turbin ke titik optimalnya. Nah, di sini PT Pertamina area Kamojang menggunakan spesifikasi PLTP itu berupa sistem konversi energi panas bumi yang memiliki kapasitas desain itu di 37.260 kW. Sedangkan jenis fluida kerjanya itu ada di saturated atau superheated steam. Dan tipe turbinnya itu multi-stage condensing tadi. Sesuai dengan yang ini ya, single casing tapi multi-stage condensing. Dengan parameter analisis utama di presentasi ini adalah WT atau work turbine dan isentropic efisiensi atau efisiensi thermal. Nah, di sini ada metodologi pengukuran kinerja, di mana di pengukuran pertama itu berfokus pada observasi dan pencatatan data. Data dikumpulkan secara paralel dari stasiun monitoring dan pengukuran instrumen fisik di lapangan. Jadi data yang ada di control room itu dicocok lagi dengan data di lapangan supaya lebih sinkron. Nah,
Cuman di sini ada waktu tertentu karena di jurnalnya para peneliti melakukan pengukuran itu di tanggal 30 Januari hingga 8 Februari 2020. Dan untuk pengukuran data sesudah overhaul itu di tanggal 19 sampai 27 Februari 2020. Lalu selain observasi dan pencatatan data, tentunya kita juga butuh tools, alat. Jadi para peneliti di jurnal ini menggunakan chemical logic steam tap. Nah, ini digunakan untuk interpolasi linear termodinamika untuk menentukan entalpi dan entropi pada kondisi masuk dan keluar turbin secara presisi. Karena nggak mungkin datanya sesuai dengan steam table, maka digunakanlah interpolasi. Ya, yang ketiga ini ada formulasi Bauman. Nah, formulasi Bauman ini kayak kita menerapkan pendekatan formulasi untuk mengkalkulasi nilai entalpi aktual pada outlet kondensasi turbin dalam zona uap basah. Nah, lalu untuk mengintegrasikan efisiensi generator listrik generator. Untuk di bagian 2, saya membahas tentang analisis parameter dan komparasi operasi. Nah, di sini terdapat data yang berupa tekanan dan temperatur sebelum dan sesudah overhaul, lalu ada selisih atau deviasi, lalu ada analisisnya. Cuman nggak cuma data tekanan dan temperatur, di sini juga ada laju alir massa uap sama daya listrik kotor, sama bukaan katup yang dibahas di jurnalnya. Jadi di tekanan inlet di P1 itu sebelum overhaul dapatlah angka 5,9 bar. Tapi setelah dilakukan overhaul, tekanannya malah turun jadi 5,45 bar. Nih, analisisnya tekanan inlet turun, beban internal pada pipa asupan berkurang. Namun untuk di temperatur inlet T1 itu sebelum overhaul di angka 166,58 derajat Celcius. Namun setelah dilakukan overhaul terdapat kenaikan menjadi 166,60 derajat Celcius. Nah, ini masih dikatakan sebagai konstan lah karena cuma 0,02 ya. Lalu untuk di tekanan outlet atau di P2 sebelum overhaul itu di angka 0,099 bar. Nah, tapi setelah dilakukan overhaul angkanya tuh naik menjadi 0,117 bar. Ya, ini mengalami sedikit kenaikan tekanan di bagian kondensor setelah dilakukan overhaul. Nah, naiknya tuh sekitar 0,018 bar lah. Lalu untuk laju alir massa uap, nah ini datanya tuh naiknya signifikan setelah dilakukan overhaul. Karena sebelum dilakukan overhaul itu berada di angka 61,17 kg per second. Lalu setelah dilakukan overhaul itu naik menjadi 76,03 kg per second. Naiknya tuh sekitar 14,86 kg per second. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena ini setelah dilakukan pembersihan sudu pada turbin, itu semburan volume uapnya naik menjadi 76, yang sebelumnya 61. Berarti bagus jadinya. Nah, lalu daya listrik yang dikeluarkan, tapi ini masih kotor ya, belum bisa dimanfaatkan secara full. Sebelum overhaul itu di angka 29.812,50 kilowatt. Nah, ini tuh jauh lah kalau dari standarnya tadi tuh kan di angka 37.000. Nah, ini cuma dapat di 29, jauh. Cuman setelah dilakukan overhaul naiklah menjadi 35.252 kilowatt. Di mana standarnya tadi di 37.000, berarti cuma selisih 2 ribuan. Hmm. Jadi ini salah satu bukti nyata bahwa peningkatan daya nyata berkat momentum transfer uap yang sangat optimal. Nah, terus ini bukaan main control valve. Sebelum overhaul itu dibuka katupnya tuh sampai di 91,40%. Hampir 100% dibuka katupnya. Cuman setelah dilakukan overhaul cuma dibuka 45%, tapi flow-nya jauh lebih lancar karena sudah bersih kan setelah dilakukan overhaul. Nah,
Nah, jadi kalau untuk dibandingkan kapasitas daya aktual versus desain turbin, kan di kapasitas desainnya tuh di 37.260 kilowatt. Nah, cuman sebelum overhaul tuh kan tadi turun sempat sampai di 29.812,50 kilowatt. Nah, setelah tapi ini berupa data data di control room. Cuman kalau ini data aktualnya, jadi kita pakai data yang ini aja. Nah, untuk kapasitas desain turbin itu kan tadi di 37.260 kilowatt. Cuman data aktual yang sebenarnya waktu sebelum di overhaul itu cuma di 30.702,88 kilowatt. Selisih 7.000 kilowatt itu lumayan. Cuman setelah dilakukan overhaul naik tuh dari 30.000 menjadi 36.304,70 kilowatt. Atau kalau dijadikan dihitung pakai efisiensinya tuh sekitar 97,43%. Dari sini tuh kita dapat bilang kalau eh, overhaul-nya tuh berhasil karena peningkatan daya aktualnya mencapai 5.000 kilowatt. Terus daya aktual berhasil dikembalikan mendekati kapasitas ideal mesin. Lalu di sini ada penurunan efisiensi sentropis. Meskipun daya mekanis aktual meningkat tajam, kalkulasi efisiensi sentropis mengalami kontraksi kecil dari 79% menjadi 78% akibat penyesuaian parameter fluida uap masuk. Nah, ini bisa dihitung dari ini efisiensi turbin, ini rumusnya. Dari kerja turbin aktual dibagi kerja turbin isentropis. Nah, lalu sama dengan WE dibagi efisiensi generator dibagi lagi laju aliran massa dikali eh, isentropik dan apa tadi? Dikali dengan H1 H2 itu mana tadi? H1 H2. Jadi H1 H2. Nah, ini. Jadi H1, H2 itu adalah entalpi. Jadi dikurangin entalpi 1 sama dikurangin entalpi 2 itu. Dapatlah segini angkanya. Lalu di sini saya juga meringkas kenapa daya aktualnya bisa naik dan kenapa efisiensi sentropisnya itu bisa turun. Kalau kenapa daya aktualnya naik, yaitu karena hambatan mekanisnya berkurang karena proses overhaul itu berhasil membersihkan tumpukan silika dan menyelaraskan kembali poros turbin. Lalu laju alir masanya itu melonjak karena sudu-sudu turbinnya itu udah dibersihin tadi kan, jadi udah nggak ada pembatas lah supaya nggak ada penghalang untuk uapnya ini masuk ke dalam sudu turbin tuh. Kalau nggak kan harus ketahan dulu, jadi kayak ada yang menahan jadinya berkurang. Cuma karena sudah dibersihin, tuh fluida uapnya tuh mengalir bebas tanpa hambatan statis yang naik sekitar 24,29%. Lalu ada transfer momentum yang maksimal, di mana semburan uap yang lebih deras memberikan kerja mekanik dorong yang jauh lebih tinggi daripada sudut putar turbin. Jadi dia kayak melipat gandakan keluaran daya poros generator gitu, karena transfer momentumnya itu maksimal. Nah, kalau kenapa efisiensi sentropisnya turun? Karena adanya rugi gesek dinamis kecepatan, di mana masuknya laju alir uap yang sangat besar mengakibatkan pusaran dan turbulensi internal di celah sudu, meningkatkan rugi gesek dinamis cairan uap basah, wet steam dinamik. Lalu ada entalpi isentropis yang naik, selisih tekanan inlet dikurang outlet berubah, meningkatkan entalpi isentropis H2S keluaran
dari 2.127,41 kilojoule per kilogram ke 2.145,91 kilojoule per kilogram. Lalu yang terakhir itu penyebabnya adalah pembagi rasio yang lebih besar, di mana peningkatan asupan energi thermal input melaju lebih cepat dibanding peningkatan kerja aktual turbin. Sehingga secara hitungan fraksi rasionya tuh menurunkan nilai efisiensi isentropis. Nah, kalau ini ya penyebab utama degradasi efisiensi turbin tuh ya ini yang paling utama, ada peningkatan rugi gesek dinamis turbulensi tadi. Walaupun aluran fluidanya itu laju, cuman dia menghasilkan ini tadi, rugi gesek dinamis. Lalu ada penurunan tekanan inlet katup utama, di mana tekanan masuk inlet P1 turun dari 5,9 bar ke 5,45. Nah, penurunan tekanan ini bisa menyebabkan densitas uap menyusut, merubah fraksi isentropis pada ekspansi ideal. Dan yang paling jelas ya karena fasa uap basah, tingginya kadar air kondensasi mikro di akhir stage turbin menghambat laju linearitas dorongan uap, memicu terjadinya kerugian gesekan thermal cairan. Dan yang terakhir, kenaikan nilai pembagi isentropis, di mana energi ideal potensial uap yang dimasukkan ke dalam sistem jauh melampaui kemampuan laju transformasi mekanikal poros aktual, yang mengindikasikan adanya disipasi energi menjadi kalor lingkungan. Nah, ini adalah alur siklus proses overhaul turbin eh, di PLTU Kamojang. Itu pencatatan data itu dilakukan pada tanggal 30 Januari hingga 8 Februari 2020. Di situ diaudit adanya degradasi energi dan persiapan logistik mekanikal. Lalu di assembly dan restorasi. Di sini dilakukan pembongkaran total casing, pembersihan kerak silika pada sudu, restorasi korosi, dan penggantian seal yang bocor. Nah, untuk yang siklus ketiga itu ada realignment dan tes, di mana penyelarasan poros mechanical turbin terhadap as generator, pengujian kedap uap, serta kalibrasi MCV katup, yang tadi awalnya 91% menjadi 45% aja. Dan yang terakhir adalah post overhaul audit, di mana di sini dilakukan commissioning sistem perekaman data pasca overhaul yang dilakukan di tanggal 19 hingga 27 Februari 2020 dan perhitungan efisiensi isentropis akhir. Nah, jadi kalau kesimpulannya yang ada di jurnal itu ya satu, peningkatan daya poros, yang kedua faktor laju alir uap, yang ketiga adanya reduksi efisiensi. Nah, kalau untuk saran operasional, mungkin sebaiknya ke depan dilakukan manajemen kualitas uap, optimalisasi tekanan inlet, serta penjadwalan overhaul berkala, agar sudut turbin tuh selalu bersih, terus katup selalu di dikalibrasi, tidak perlu nunggu waktu ada trouble atau masalah. Dan sekian dari saya untuk PPT PL, PPT PLTP daerah Kamojang. Selanjutnya saya membahas untuk di jurnal ketiga itu tentang analisis efisiensi turbin uap di PT Madu Baru Yogyakarta. Jurnal ini dikeluarkan oleh Jurnal Cendekia Mekanika, volume 3, nomor 2, halaman 175 hingga 181. Dengan tahun perilisannya itu di 2022, dan penulisnya adalah Tommy Pranata, M. Abdul Qadir, dan Daru Sugati. Jadi saya juga sudah siapin PPT-nya, itu ada di sini. Jadi saya ngambil judul analisis efisiensi turbin uap di PT Madu Baru Yogyakarta Energy Production. Di slide 2, pendahuluan dan latar belakang. Jadi
PT Madu Baru ini adalah PT yang menggunakan pembangkit listrik tenaga uap yang digunakan untuk produksi gula serta alkohol. Nah, yang unik di sini bahan bakarnya tuh mereka menggunakan ampas tebu atau beges hasil penggilingan yang didapat tuh dari kalau misalnya penggilingan tuh dia residunya tuh sekitar 30% dari berat tebu tersebut sebagai bahan bakar untuk pemanas boiler. Hmm. Kalau tujuan dari penelitian ini ya menganalisis efisiensi turbin uap untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menjaga performa operasional. Hmm. Jadi gimana sih cara kerja turbin uap yang menggunakan ampas tebu? Kurang lebih sama dengan pada umumnya, cuman di sini bedanya bahan bakarnya tuh dari ampas tebu yang udah dikeringkan. Jadi di langkah pertama tuh ada pembakaran, ampas tebu dibakar di dalam boiler. Lalu generasi uap panas mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Lalu ada ekspansi, di mana uap bertekanan itu memutar sudut-sudut turbin uap. Dan yang keempat itu konversi energi dari poros turbin menggunakan generator untuk menghasilkan energi listrik. Dan distribusinya ya itu ibarat kacang makan kacang, energi listriknya disalurkan untuk unit gilingan dan operasional pabrik itu sendiri. Nah, jadi komponen utamanya juga sama dengan boiler pada umumnya, itu ada boiler, ada turbin uap, ada generator, serta kondensor. Nah, di sini saya juga udah meringkas beberapa parameter dan rumus perhitungan efisiensi yang ada di pembangkit tersebut. Ini menggunakan laju aliran uap dengan rata-rata tuh 13.500 kg per jam. Nah, untuk kerja turbinnya tuh WT ini work turbine ya, dengan M ini laju aliran massa uap dikali dengan H1 dikurang H2. H1 itu entalpi uap masuk dan H2 itu entalpi keluar turbin. Jadi kalau ada angkanya kita dapat berapa kerja turbinnya. Nah, terus saya juga ada meringkas rumus untuk menghitung daya turbin. Jadi daya turbin itu rumusnya ini tadi kerja turbin dikali dengan efisiensi turbin. Keterangannya, P turbin itu sama dengan daya mekanik turbin, work turbin itu kerja turbin, dan efisiensi turbin adalah efisiensi turbin dalam desimal. Bisa kita contoh tuh misalnya didapat angka 85%. 85 dibagi 100 berarti 0,85. Nah, tapi di sini ada penjelasan yang menyebut bahwa kerja turbin yang dihitung secara teoritis tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan karena adanya rugi-rugi mekanis dan thermal. Oleh karena itu, kerja teoritis dikalikan dengan efisiensi turbin untuk memperoleh daya aktual yang dihasilkan turbin. Jadi daya turbin yang kita dapat dari sini, misalnya ini ada angkanya, nah ini tuh bukan 100% daya turbin yang bisa digunakan, tapi ada yang dibuang, ada yang ke atmosfer, ada yang ke lingkungan, ada yang rugi-rugi mekanis. Nah, yang pasti ini selain rugi mekanis, pasti rugi thermal. Nah, disinilah angka yang sebenarnya di efisiensi generator. Jadi efisiensi generator itu rumusnya beban generator dibagi daya turbin dikali 100%. Nah, rumus ini menunjukkan seberapa besar daya mekanik dari turbin berhasil diubah menjadi daya listrik oleh generator. Nilai efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa rugi-rugi energi pada generator relatif kecil. Jadi semakin besar angka di efisiensi generator, berarti ruginya tuh semakin kecil, semakin sedikit energi mekanis atau energi thermal yang terbuang. Nah, pada jurnal ini, para peneliti menggunakan metode survei lapangan dan tinjauan pustaka yang dilakukan di PG Madukismo, Yogyakarta di bulan April hingga Desember 2018. Dengan data yang diambil tuh ada berupa tekanan, suhu uap, laju aliran uap, tekanan dan suhu minyak pelumas, serta beban pada generatornya. Nah, kalau toolsnya sama seperti sebelumnya, tetap menggunakan steam property untuk mencari nilai entalpi tadi yang harus diinterpolasi tadi.
Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Di sini didapatlah angka rata-rata efisiensi turbin uap itu di 71,3%. Lalu rata-rata efisiensi generator itu di 81,3%. Nah, cuman juga di sini ditekankan lah kalau efisiensi terendah selama dilakukan penelitian ini didapat di bulan Mei tahun 2018 dengan angka cuma 60,7% dengan daya 0,7 megawatt. Lalu efisiensi tertinggi selama dilakukan penelitian didapat di bulan Juni 2018 dengan angka yang sangat jauh melonjak ini menjadi 84,6% dengan daya itu 1,1 megawatt. Nah, lalu setelah dilakukan analisa dengan pengambilan data dan sebagainya, para peneliti berani memberikan rekomendasi strategi pemeliharaan atau maintenance ke depannya untuk satu tuh pengendalian kualitas dan penanganan bahan bakar, di mana di sini mungkin kita melawan alam. Jadi kita harus menerapkan sistem di mana penampungan ampas tebu tadi tuh harus tertutup supaya terlindungi dari paparan air hujan yang pasti. Karena kalau lembab dia akan nyebabin tuh boilernya tuh nggak maksimal panasnya. Lalu setelah itu disarankan di sini tuh kalau kita tuh harus melakukan pengeringan pengeringan awal dari residu tebu tadi yang setelah digiling langsung dipaksa kering, jangan dijemur atau dibiarkan gitu aja sampai kering. Jadi lebih baik tuh dipanaskan dulu, setelah kadar airnya berkurang, baru dimasukin ke dalam ruang bakar boiler atau disimpan gitu. Nah, yang kedua tuh manajemen pelumasan dan sistem minyak pendingin, gear oil and cooling system, di mana kita harus melakukan pemantauan suhu minyak masuk atau keluar dan tekanan minyak secara berkala untuk meminimalkan gesekan antar roda gigi pemutar supaya rugi-rugi mekanisnya tuh nggak terlalu banyak dan turbin tuh cepat aus. Lalu yang pasti perawatan pelumas rutin dengan memastikan kualitas oli, gear oil, oli pada turbin, serta eh, di komponen yang bergerak lah pokoknya. Itu harus dilakukan tuh secara berkala supaya nggak cepat haus, apalagi di bearing terutama, dan mencegah adanya overheating pada unit reduksi gigi turbin. Yang terakhir itu ada inspeksi teknikal, pembersihan, dan overhaul sudut-sudut turbin. Ini sangat fungsi nih, supaya efisiensi turbinnya tuh selalu bagus, selalu tinggi angkanya. Jadi sini tuh pemeriksaan suhu stator dan rotor, di mana inspeksi teknis secara rutin pada sudut turbin untuk mendeteksi dini nih adanya keretakan, erosi fluida maupun deposit kerak uap. Lalu ada pembersihan rutin untuk menjaga kebersihan dan kepresisian profil sudu agar laju aliran uap tetap stabil tanpa kerugian tekanan yang bisa menyebabkan putaran poros melemah. Baik, untuk selanjutnya itu ada eh, metode penelitian dan hasil pembahasan, di mana metode penelitiannya itu para peneliti menggunakan metode survei lapangan dan tinjauan pustaka dengan lokasi dan waktu di PG Madukismo, Yogyakarta pada bulan April hingga bulan Desember tahun 2018. Data yang diambil itu berupa tekanan dan suhu uap, laju aliran uap, tekanan dan suhu minyak pelumas, serta beban generator. Untuk tools, para peneliti menggunakan aplikasi Steam Property untuk mencari nilai entalpi H1 dan H2. Lalu untuk hasil dan pembahasannya itu didapatkanlah rata-rata efisiensi turbin uap sekitar 71,3%, untuk rata-rata generator di 81,3%, dan di sini dicatat juga bahwasannya efisiensi terendah terjadi di bulan Mei 2018
yaitu sekitar 60,7% pada daya 0,7 megawatt. Lalu untuk efisiensi tertinggi juga di sini dicatat pada bulan Juni 2018 dengan efisiensi sebesar 84,6% pada daya 1,1 megawatt. Lalu di sini ada rekomendasi strategi pemeliharaan atau maintenance. Di sini ada pengendalian kualitas dan penanganan bahan bakar, di mana manajemen penyimpanannya itu harus menerapkan sistem penampungan ampas tebu tertutup guna melindungi pasokan bahan bakar dari paparan air hujan supaya nggak lembab. Lalu yang kedua itu harus gimana ya melakukan proses pengeringan awal, di mana memastikan ampas tebu memiliki kadar air yang cukup rendah sebelum dimasukkan ke ruang bakar boiler agar panas pembakarannya itu selalu optimal gitu. Lalu di sini ada manajemen untuk pelumasan dan sistem minyak pendingin, di mana disarankan tuh untuk melakukan pemantauan suhu minyak masuk atau keluar dan tekanan minyak secara berkala untuk meminimalkan gesekan antar roda gigi pemutar. Lalu dengan melakukan perawatan pelumas rutin dengan memastikan pengujian kualitas serta penggantian gear oil dilakukan secara berkala guna mencegah keausan bearing dan overheating pada unit reduksi gigi turbin. Dan yang terakhir, yang paling penting itu inspeksi teknikal, di mana pembersihan dan overhaul sudi-sudi turbin agar tetap efisiensi. Dengan melakukan inspeksi teknis secara rutin pada sudi turbin untuk mendeteksi dini keretakan, erosi fluida maupun deposit kerak uap. Dan yang kedua itu ada pembersihan rutin untuk menjaga kebersihan dan kepresisian profil sudi turbin agar laju aliran uap tetap stabil tanpa kerugian tekanan yang berlebih yang bisa menyebabkan daya putar poros melemah. Nah, untuk kesimpulan atau akhir dari presentasi saya di sini, saya mencatat hubungan linear beban daya dan efisiensi sistem, di mana nilai efisiensi dari turbin uap dan generator berbanding sangat lurus dengan besar biaya atau beban operasional yang dibangkitkan. Lalu yang kedua, saat pembebanan, pabrik berada pada tingkatan optimal hingga 1,1 megawatt. Efisiensi turbin uap dapat mencapai puncak sebesar 84,6% dan efisiensi generator mencapai 85,6%. Sebaliknya, ketika daya yang dibangkitkan mengalami penurunan hingga 0,7 megawatt, efisiensi operasional ikut merosot ke angka terendah, yaitu 60,7 derajat, 60,7%. Yang kedua itu pengaruh kualitas bahan bakar terhadap pembakaran. Nah, yang pertama itu terjadi penurunan efisiensi thermal boiler dan turbin sangat dipengaruhi oleh kualitas ampas tebu yang digunakan. Terlebih pada saat musim hujan, tingkat kelembapan ampas tebu meningkat signifikan yang menyebabkan proses pembakaran di dalam boiler berjalan kurang sempurna dan penurunan panas uap panas lanjut atau superheated steam yang dihasilkan. Dan yang ketiga, faktor pelemahan kinerja mekanis turbin. Penurunan efisiensi jangka panjang dipicu oleh degradasi kemampuan kerja komponen, seperti potensi akumulasi kerak uap, erosi ringan pada sudu-sudu, serta bertambahnya rugi-rugi mekanis dan thermal selama proses ekspansi uap yang menyebabkan turbin efisiensinya tuh menurun sangat merosot. Nah, sekian dari saya untuk tugas perbaikan nilai mesin turbin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.